仮面ライダーマジェード with ガールズリミックス。 変身 Akhirnya tayang juga nih tayangan fanservice teruntuk kita-kita para toku fans lelaki. Ini dia TTFC Kamen Rider Magedo with Girls Remix yang bakalan langsung Ana bahas ke kalian. Jadi di garis bawahi lagi tuh ya kata-kata soal fanservice-nya. Jadi ya udah, biarlah tayangan ini tuh bener-bener jadi tayangan hiburan di kala kita itu yang menikmati dan ngebahas Gabu secara lebih kritis dan juga lebih detail. Setelah pengumumannya di bulan Maret 2025 lalu, akhirnya sekarang tayang juga. Nggak kerasa ya, jadi waktu itu emang cepet banget. Selain itu, setelah pengumuman pertamanya, ternyata sama seperti Girls Remix pertama, dia itu mengumumkan beberapa cast baru di pengumuman selanjutnya. Sekaligus juga merilis poster utamanya juga. Jadi, ada Miyahara Kanone yang balik berperan sebagai Nozomi Takai dari Kamen Rider Amazons dan diumumkan pada tanggal 21 Maret. Bukan jadi klotok di Gachart ya. Dan lanjut, tanggal 7 April, ini yang hebohnya. Soalnya ada langsung 3 cast baru yang diumumkan. Ada Yoko Minato, aka Kamen Rider Marika dari Kamen Rider Gaim, ada Tante Sofia dari Kamen Rider Saber, dan juga ada bebek kita semua saat ini, yaitu Sachika Amane dari Kamen Rider Gabu yang lagi tayang. Dan ini dia poster utamanya guys ya. Terlihat ada Rine Kudo yang akan jadi center utama dari Girls Remix kali ini setelah Sakura Igarashi di Girls Remix edisi sebelumnya. Dan lewat poster ini ada 2 cast tambahan lagi. Ada Arisa Komiya coy, Yellow Basta yang berperan sebagai Sumire Kurono. Dan ada anak perempuan dari sang legenda Hiroshi Fujioka bernama Amane Tensho yang berperan sebagai Nayuta Mikazuki. Jadi gila ya, ini keluarganya Hiroshi Fujioka. Semua anak si Om ini cantik dan ganteng semua. Udah nggak perlu tes DNA lagi. Girls Remix kedua ini baru aja tayang kemarin ya, tanggal 11 Mei 2025 eksklusif di TTFC. Bersamaan ya, tayangnya itu sama Kamen Rider Gabu episode 34 yang udah Ana bahas ya kemarin ya. Dan langsung nih, besoknya Ana bahas juga nih si Girls Remix ya. Kalau Girls Remix pertama kan ada 3 episode jumlahnya yang langsung Ana bahas semua bersamaan. Nah untuk yang ini, Ana itu nggak tahu bakalan ada berapa episode ya. Tapi setelah nonton sampai habis ya memang kayak masih berlanjut ini ceritanya. Tapi belum ada kabar lagi soal kelanjutannya. Jadi ya udahlah, langsung Ana bahas aja ya. Girls Remix kedua ini juga punya durasi 26 menit. Hampir mirip seperti satu episode Kamen Rider, lebih panjang dikit. Kan tadi Ana juga bilang, nontonnya santai aja. Tapi Ana sebagai juru bahas ya coba membahas sedetail mungkin untuk beberapa referensi menarik. Karena banyak nih ya. Tapi tetap dengan vibes yang santai ya. Scene pertama, kita langsung ditempatkan di Inggris. Tepatnya di universitas tempat Rine Kudo sekarang berkuliah. Tepatnya di Universitas West London. Bukan North London ya. North London kan Arsenal. Kalau West London ya West Ham. Tapi tetap London is red ya adik-adik ya. Dari sini aja udah ada detail menarik yang bisa kita bahas guys. Ngomongin kontinuitasnya, berarti ini tuh terjadi setelah VC Next Gachart Graduation itu berakhir. Setelah Rine Kudo ingin menyampaikan perasaannya ke Hotaro, tapi Hotaro yang bego itu nggak nangkep-nangkep. Dan bilang juga soal plan dia selanjutnya yang akan melanjutkan studinya di luar negeri. Nah, di sini guys, apa kalian juga tahu? Berarti Rine Kudo di sini kuliah di universitas yang sama dengan siapa? Ama Tante Sumiko Ozawa dari Kamen Rider Agito, Pak. Si tante yang Ana tempatin di tier S pas tier maker heroin kemarin. Jadi di akhir cerita Agito, Ozawa-san emang berhenti dari kepolisian dan lanjut kuliah di sini. Jadi sebagai pengingat, Sumiko Ozawa itu yang jadi kayak head chef-nya lah dari si timnya Jisri. Nah itu dia ya. Jadi ya agak ngakak juga di sini ya denger si Rine Kudo itu ngomong Inggris di sini. Inggrisnya itu masih Inggris Jepang banget dan kelihatan berusaha banget gitu ya. Rine Kudo yang lagi jalan sama temennya kan ngomong, I'll see you in Mrs. Ozawa class. Nah, Ozawanya ini siapa? Ya Sumiko Ozawa lah. Siapa lagi? Udah jadi dosen Pak berarti. Gila ya, dari mahasiswa terus udah beres jadi dosen di universitas yang sama. Gokil juga ini Girls Remix ya. Nah, tiba-tiba datanglah si Nayuta yang lari-lari dan minta tolong ke Rine Kudo. Ternyata dia itu lagi dikejar-kejar sama Yoko Minato, aka Kamen Rider Marika dari Kamen Rider Gaim. Mbak Yoko ada di Inggris juga dong. Nah, kok bisa ada? Bukannya udah modar di serial Gaim? Nanti kita ceritain ya. Jadi baku hantam Mbak Yoko itu sampai berubah jadi Kamen Rider Marika. Syukur Rine Kudo ditolongin sama Tante Sofia dari Kamen Rider Saber di sini. Akhirnya kita bisa melihat lagi Kamen Rider Calibur versi Tante Sofia karena si Tante berubah lagi di sini. Berarti ya memang guys ya, setelah Saber itu berakhir, yang jadi pengguna Ankokuken Kurayami saat ini ya Tante Sofia. Itu pedang keren tuh padahal guys ya. Jadi yang Ana suka di sini,
Girls Remix itu tetap pada patennya, mereka itu tidak melupakan fakta-fakta dan juga teori-teori yang sudah terjadi di serial originalnya. Jadi nggak ngalor ngidul dengan alasan ya udah ini kan alternate universe. Enggak guys ya. Jadi memang itu ada kontinuitasnya, ada pakem-pakemnya. Kayak Rinne Kudo ya memang benar mau kuliah di Inggris. Terus pengguna Ankokuken Kurayami terakhir ya memang benar Tante Sofia. Terus soal Sumiko Ozawa juga ada tadi. So far ini bagus-bagus loh ya poin plusnya ya. Jadi si Nayuta ya tapi tetap diculik memang harus terjadi seperti ini guys ya. Jadi kita bisa lihat Rinne Kudo yang bisa lebih mawas menggunakan kemampuan alkemisnya. Dan setelah itu ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang kamerader juga ke Tante Sofia. Langsung deh mereka berdua itu balik ke Jepang dengan Wonderite Book Gate yang dipunya Tante Sofia. Nostalgia lagi ya sama buku ini yang cukup sering muncul, apalagi di awal-awal cerita Saber. Ngomongin soal Girls Remix, ini bukan cuma jadi judul filmnya aja, tapi emang udah jadi organisasi yang terbentuk sejak Girls Remix kemarin. Dan leadernya adalah Narumi Akiko dari Kamen Rider Double. Merangkap berarti ya jobnya ya, selain ngurusin Girls Remix, ngurusin juga Narumi Agency. Yang ada cukup kagum juga di Girls Remix kedua ini tuh sama Natsuki Hana dari Kamen Rider Revise. Yang selain di Girls Remix, dia juga adalah bagian dari organisasi Bluebird di Revise. Jadi ingat kan, Phoenix itu udah nggak ada, jadinya Bluebird. Kagum banget Pak Ane asli sama si Hana ya. Kerasa banget dewasanya, kerasa banget kalemnya. Bikin Ane ngefans lagi di sini ya. Kaget Ane juga di serial ya cukup sebel, apalagi udah dia tobat kan ya. Cuman bisa teriak-teriak, dialog juga kacau ya. Jadi kalau pas awal muncul juga masih dengan nama Aguilera, masih kerasa lah gitu sosok wanita penggodanya ya sebagai antagonisnya. Dan udah tobat terus ke Girls Remix yang pertama, itu juga agak kerasa si Hana ini tuh ketarik mulu sama si Sakura ya. Nyangkanya nyebelin nih memang ini ada dua bestie itu ya. Nah sekarang Sakuranya nggak ada, sibuk kuliah katanya ya. Jadi disinggung di sini katanya ya sibuk study lah. Jadi si Hana selain terasa lebih dewasanya, terlihat juga si Hana ini tuh lebih mandiri dan lebih pintar. Jadi kasusnya apa sih? Simple banget lah premisnya. Makanya dinikmati santai aja. Jadi lagi marak katanya itu kejadian penculikan yang semua korbannya itu wanita. Sampai-sampai ada yang konsul juga ke si Akiko soal kasus ini. Yang lapor ya si Arisa Komiya guys ya, yang di sini namanya itu adalah Sumire. Dugaan pertama, ini perbuatan seorang alkemis jahat. Maka dari itu sebagai penyelidikan awal, Rinne Kudo yang seorang alkemis juga menyelidiki TKP bersama dengan Reka Shindai, aka Kamen Rider Sabela. Rinne Kudo emang jadi center utama di Girls Remix kedua ini, tapi tetap dia itu dihitung ya masih sebagai anggota baru di Girls Remix ini ya. Jadi cukup banyak percakapan yang ngasih beberapa referensi biar agak meluas lah ya. Seperti di sini juga nih, Reka Shindai yang menyinggung soal kakaknya yaitu Ryoga Shindai ya, aka Kamen Rider Durendal. Terus Rinne Kudo juga balik nyinggung ayahnya yaitu Fugakudo. Ya intinya kesamaan dari dua wanita ini ya, mereka tuh ada sosok yang bisa dikagumi gitu ya. Nah, ketemu lagi sama Mbak Yoko Minato di sini. Cepet banget ya udah pulang Jepang lagi ya. Nah, tapi karakter baru muncul nih di sini untuk menyelamatkan Rinne Kudo dan juga si Reka Shindai, yaitu Nozomi Takai dari Kamen Rider Amazon. Jadi ya di sini si Mbak Miyahara Kanon baliknya bukan sebagai Kloto ya, tapi sebagai Takai. Dibikin sedikit lucu dengan Rinne Kudo yang mengira kalau si Takai ini si Kloto. Ya iyalah, karena kan aktrisnya sama, yang meranin sama. Jadi mirip kayak Sogo di Zio waktu itu kan, yang jadi Zeronos sama Kyosuke Kiriya kan sama ya, si Yuichi Nakamura ya. Tapi pas orang yang bersangkutan itu ditanyain ya jadinya bingung gitu. Ini scene yang Anda tunggu-tunggu. Di awal film kan Anda lihat Mbak Yoko itu beraksi ya. Langsung muncul gumama nih dari Ane. Kayaknya bakalan seru nih ya kalau scene gelut atau koreonya itu diadu sama Miyahara Kanon. Itu udah berharap kayak gitu loh di awal film. Kejadian langsung di sini ya. Apalagi sutradara aksinya itu Koichi Sakamoto. Bener dong ya. Jadi gila ini si Takai sama Mbak Yoko yang saling gelut di sini gila men ya. Tanpa stuntman coy. Karena emang dua-duanya ya jago bela diri guys ya. Jadi match banget lah Ane di bagian ini dengan koreo-koreonya juga. Lanjut ke penyelidikannya, ternyata semua korban wanitanya itu orang-orang pintar dan berprestasi. Jadi nggak cuman asal wanita doang gitu. Tentu ada juga teman sekelas Rinne Kudo di Universitas Inggris tadi bernama Nayuta ya. Jadi bagian ini bikin Rinne Kudo itu jadi inget lagi sama Atropos dan momen-momen hambar mereka di seri Gachard. Karena kan pernah ya Atropos itu kayak minta tolong nih ke Rinne Kudo, dan sekarang Atropos itu ya udah nggak ada ya. Jadi soal menolong teman sekelasnya ini mau diusahakan semaksimal mungkin sama Rinne Kudo agar nanti dia itu tidak menyesal. Jadi nggak mau ada temennya lagi yang hilang.
Ya emang agak sedikit lebay sih. Karena kan relasinya itu belum kelihatan banget sama si Nayuta ini ya. Jadi ya bisa aja kan cuman teman sekelas biasa gitu ya. Tapi ya emang udah biasa lah sikap-sikap keadilan tinggi di cerita Kamen Rider kayak begini guys ya. Jadi patut diwajari juga kalau misalkan ada lebay-lebaynya. Ada referensi lagi nih. Ketika Akiko ngomong ke Rinekudo, Kamen Rider itu saling membantu kan. Ini seperti omongan Hidari Shotaro ke Hino Eiji di movie Megamax. Itu kata-katanya persis seperti yang Akiko bilang. Kamen Rider itu saling membantu kan. Rinekudo masih aja kepo sama si Takai ya. Sampai ditanyain, Nozumi-san itu model manusianya Kloto ya? Ya bingung lah ditanyain gitu apaan sih. Tapi kita emang belum dikasih tahu loh guys ya. Sama model manusia Kloto itu siapa di ceritanya Gachard. Jangan lupa ada Sawa Takigawa juga dari Kamen Rider Build yang masih jadi bagian dari Girls Remix ya. Dimana dia ngabarin kalau dia itu udah nemuin markas organisasi para penculik ke si Akiko. Jangan lupa, Sawa juga di sini ngebawa Crocodile Crack Full Bottle. Ini jelas dari Om Kumis. Karena di akhir semua cerita build ya emang akhirnya terjalin relasi ya dari Om Kumis Gento Kuhimura dan juga si Mbak Sawa ini ya. Di build New World ya kalau nggak salah terakhirnya ya. Oh ternyata mereka jadian gitu akhir-akhirnya. Jadi ya dipinjemin lah buat si Mbak Sawa ini tuh jaga diri. Ini Mbak Sawa jadi mirip-mirip Banjo ya di awal-awal cerita build kan. Jadi genggam full bottle sambil nonjok-nonjok. Emang cewek yang paling top actionnya itu ya ada Mbak Yoko sama si Takai ya atau Miyahara Kanon tadi. Jadi di bawah mereka ada Mbak Sawa juga yang top. Karena udah sangat sering kerja bareng sama Bapak Sakamoto. Sejak apa tuh? Sejak ini deh. Kamen Rider Double Returns yang Axel, terus juga ada Ultraman Ginga S. Sering banget pokoknya Sawa sama si Sakamoto ini ya. Yang lain juga banyak dapat scene action ya sebelum berubah yang udah jadi ciri khas Sakamoto. Udah keringetan, rambut aur-auran, lanjut terus biar tetap dapat look naturalnya. Jadi itu emang udah jadi ciri khas Bapak Koichi Sakamoto. Jadi organisasi yang dilawan sama para Girls Remix ini bernama Crowd ya. Bukan Crow ya, bukan Crow gagak ya, Crowd di sini ya, keramaian. Jadi kroco-kroconya itu berpakaian serba hitam dan memakai helm setengah wajah ala-ala Riderman gitu. Ketika terekspos di balik helmnya ada tanda kayak X gitu ya, kayak tanda operasi di setiap pasukan-pasukan ini mengindikasi kalau mereka-mereka ini seperti manusia biasa yang diinjak dengan superpower tapi disebutkan kalau mereka ini adalah Kaizo Ningen ya, alias manusia cyborg. Jadi siapa sih big boss atau dalang dari si Crowd ini? Si Sumire ternyata yang diperanin sama Arisa Komiya. Tujuan Crowd adalah menciptakan manusia hasil modifikasi yang sempurna. Jadi nggak yang asal jadi asal bikin guys ya, yang sempurna. Terjawab jadinya alasan menculik para wanita yang pintar dan juga berprestasi. Dan juga dia sengaja pura-pura ngelapor ke si Akiko perihal penculikan ini. Agar si Girls Remix ini tuh kepancing dan ngebawa Rinekudo dan juga Reka Shindai ke markasnya si Crowd sebagai bahan utama juga. Yes, jadi Majedo sama Sabela juga target penculikan si Crowd ini ya, untuk si Kaizo Ningen ini. Jadi misteri soal Mbak Yoko Minato yang bisa balik lagi juga dikuak oleh Hana yang datang belakangan. Betul, nggak salah kalian ya. Kok Mbak Yoko udah mati? Ya memang sudah mati guys ya. Apalagi kita itu sampai diliatin momen-momen terakhirnya di episodenya Gaim. Berarti 12 tahun lalu tuh. Jadi Yoko itu bisa kembali karena si Sumire, si Arisa Komiya ya, yang bikin dia itu jadi Kaizo Ningen dari si data genetik. Dibilang sih Genesis drivernya itu cuman pinjeman, tapi nggak dibilang spesifiknya itu minjem ke siapa ya. Anda juga jadi menduga-duga. Sengoku Ryoma kan udah modar kan mestinya ya. Tapi kalau misalkan sama-sama jahat juga ke siapa gitu ya. Ya mungkin aja si Sumire ini nipu Takatora gitu ya. Bisa aja guys. Karena itu Mbak Yoko jadi bawahan si Crowd ini. Karena udah dibangkitkan kembali kan sama si Crowd ini, sama si Sumire tepatnya. Dan tujuan dia adalah kelahiran Raja Baru. Nah soal kelahiran Raja Baru ini juga sering banget disinggung sama si Mbak Yoko di Girls Remix ini. Tapi akhirnya Mbak Yoko berhasil dikalahkan oleh trio Majedo, Sabela, dan juga Aguilera. Walau para sandera berhasil dibebaskan semua, tapi penelitian utama dari Crowd ini tuh tetap tercipta. Hasil penelitiannya berupa belt Kamen Rider bernama Cyborg Super Energy Converter. Jadi kalau dijepangkan ini tuh Kaizo Ningen Yo Cho Energy Henkan Sochi. Jadi belum ada nama resminya sih ya, tapi disebutnya ya begitu guys. Yang pakai belt ini si Sumire.
Sayang sekali perubahannya itu nggak berhasil guys ya. Memang dari belt ini terpancar energi yang benar-benar besar banget. Selain itu kita juga bisa melihat gitu bentuk ridernya secara siluet seperti apa. Masih disumputin guys ya. Karena si Sumire ya bisa dibilang berubahnya itu gagal. Apalagi saat proses perubahannya dia itu kesakitan dan Mbak Yoko juga tiba-tiba langsung nyabut si beltnya. Dan menurut kalian ridernya nanti gimana nih? Jadi apa ada kemungkinan munculnya itu di Girls Remix yang selanjutnya? Yang menarik juga, beltnya tiba-tiba hilang lewat sebuah Magician Circle. Jadi kayak ada yang nge-spell di situ. Kalau lihat dari bentuknya, ini seperti sebuah hint rider wanita yang akan hadir di Girls Remix selanjutnya, yaitu Koyomi. Koyomi guys ya, dari Kamen Rider Wizard yang kemungkinan akan balik jadi Kamen Rider Wise Man. Duh, itu udah kelihatan banget logonya, Pak. Jadi ini sedikit pengorbanan dan pertobatan Mbak Yoko sebelum kematiannya ya. Soal kelahiran raja baru yang disinggung mulu sama Mbak Yoko, ini yang Anda tangkep ya. Ini tuh sama banget kayak akhir-akhir saga Gaim, di mana dia itu ngikut mulu kan sama si Kaito, sama si Baron kan ya. Yang bener-bener haus kekuatan dan ingin jadi yang terkuat. Nah, ngerasa nggak kalian? Patternnya ada yang sama nih. Jadi memang sudah seperti itu gitu si Mbak Yokonya ya. Ya si Yoko ini tuh kayak pengen jadi saksi aja gitu ya soal kebangkitan ini ya. Di akhir Sumire ditangkap dan dibawa ke Bluebird ya. Tapi di akhir kita diperlihatkan dengan senyum Kusaka dong itu dari si Sumire. Jadi gila ya, Arisa Komiya cukup nice juga nih berperan jadi antagonis guys. Di akhirnya teman si Rin Kudo yang berhasil selamat tadi, yang namanya itu siapa? Nayuta ya. Jadi gabung ke Girls Remix. Jadi bukan rider, karakter baru juga, tiba-tiba jadi member Girls Remix. Apalagi kalau bukan privilege pak, karena bapaknya sepuh Kamen Rider. Kalau gua nggak boleh gabung, gua laporin bapak gua nih. Ya alasannya sih karena si Nayuta ini tuh terkesima melihat para Kamen Rider wanita tadi beraksi melawan para penjahat. Girls Remix merayakan kemenangan sementara ini. Mungkin di bagian akhir banyak yang agak nggak serek nih ya, karena heroin yang sedang dipuja-puja semua toku fans saat ini, yaitu Sachika Amane, munculnya belakangan doang buat nganter makanan doang. Berasa kayak misi GoFood. Aduh pak, selesai guys ya. Jadi moga ada andil lebih banyak lah dari Sachika di Girls Remix berikutnya ya. Jadi dengan semua konklusi yang ada di Girls Remix ini, Ana yakin ceritanya itu masih akan berlanjut ya. Jadi nasib Sumire itu gimana, terus rider yang sempat muncul tadi gimana, terus gimana kelanjutan Girls Remix dengan formasi barunya ini. Apalagi ada hint Koyomi juga kayaknya bakalan balik. Soal Nayuta yang baru gabung juga sepertinya ya udah diproyeksikan gitu ya buat Girls Remix bagian selanjutnya. Mungkin nanti bakalan ada peran penting ya. Jika kalian nonton sampai creditsnya itu beres, ada yang menarik lagi guys. Ada after creditsnya ini ya. Ada sosok rider baru lagi di akhir, yang sepertinya kayaknya ya antara ini tuh beda atau sama dengan yang tadi. Jadi bagian ini tuh cepet banget, sedetik aja itu nggak ada. Jadi kalian harus bener-bener lambatin speed media player kalian ya. Dan itu juga kalian belum bisa lihat dengan jelas sosok ridernya kayak gimana. Terlihat, pokoknya rider ini tuh pakai motor pak. Apakah ini tuh Zetsu? Ya agak ragu juga guys ya. Tapi kalau ternyata ini tuh rider yang harusnya muncul dan dipakai beltnya untuk berubah sama si Sumire tadi ya udahlah ya guys ya. Oh ternyata ada juga gitu di after credits ya. Kalau Zetsu diselipin di akhir Girls Remix ya agak aneh juga guys ya. Nah menurut kalian gimana? Ini yang paling penasaran juga guys ya Ana ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasannya. Terhibur banget sih Ana sama Girls Remix ini ya. Sekali lagi ya kalian nontonnya santai aja. Apalagi kalian para lelaki ya nikmatin aja visualnya. Bisa lihat Rin Kudo lagi, bisa lihat Mbak Sawa lagi, bisa lihat Miyahara Kanon lagi. Ada Arisa Komiya juga, ada Natsuki Hana juga yang udah beda jauh sama di Revise pak. Jujur-jujuran aja Ana jadi ngefans lagi pak ya. Dengan kedewasaannya dan juga kalemnya top banget ya. Thank you semuanya. Jadi kita diskusi aja bagi kalian yang udah menonton juga Girls Remix edisi yang kedua ini. Kita tunggu apakah ada kelanjutannya juga. Jika ada nanti Ana bakalan update dulu pastinya di fanpage seperti biasa. Dan nanti kita bahas di Tokusatsu guys ya. Thank you semuanya teman-teman. Jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.